Kenalin, kami dari kelompok 1 semester 6C jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado. Kali ini kami akan membahas materi mengenai tax planning PPh 21. Nah, tanpa basa-basi, yuk simak video ini. Kalian tahu kan perusahaan ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah perusahaan besar yang berada di California, Amerika, yang memproduksi produk-produk berkelas mulai dari telepon pintar, komputer, tablet, iPad, Apple Watch, dan masih banyak lagi. Wah, tidak salah kalau Apple adalah perusahaan teknologi terbesar di dunia. Nah, penasaran dong berapa penghasilan per tahunnya? Ada yang tahu nggak nih? Mengutip dari Digital Trends tahun 2022, pendapatan Apple berkisaran mencapai 111,4 miliar US dollar, setara dengan 1.637 triliun. Berarti kalau lihat dari tarif pajak, seharusnya perusahaan Apple membayar 35% dari penghasilannya. Tapi tahukah kalian kalau ternyata Apple menghindari pembayaran pajak hingga miliaran dolar atau setara dengan triliun rupiah dengan cara memanfaatkan celah hukum pajak antar negara, sehingga dikutip dari Bucks Official, Apple hanya membayar 0,5% dari penghasilannya. Wah, terkejut terheran-heran kan? Itulah yang dinamakan perencanaan pajak atau tax planning. Nah, jadi penasaran kan apa itu tax planning atau perencanaan pajak? Dan pasti kalian penasaran juga hubungan tax planning dengan PPh 21. Kalau begitu, simak video berikut ini ya. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Maka, penting bagi perusahaan untuk menekan biaya pajak yang harus dibayarkan. Dan disinilah tax planning menjadi solusinya bagi perusahaan untuk menekan biaya pajak untuk lebih efisien. Tax planning adalah suatu upaya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Dan tujuan tax planning adalah mencapai berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan bisa membayar pajak dengan minimum. Nah, apa itu PPh 21? PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Dan objek pajak PPh 21 adalah yang pertama, penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan penerima pensiun berupa uang atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus melewati jangka 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa tax planning dapat didefinisikan sebagai rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Terkait dengan PPh 21 antara lain, yang pertama, PPh 21 ditanggung oleh karyawan atau dipotong. Yang kedua, PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan.
Untuk tax planning 21 biasanya perusahaan menggunakan prinsip yang ketiga, yaitu dengan memberikan tunjangan PPh 21. Tujuannya agar perusahaan bisa membebankan tunjangan PPh 21 tersebut menjadi biaya dilaporkan laba rugi tanpa harus dikoreksi fiskal. Namun, ada juga PPh 21 diberikan dengan cara gross up. Tax planning dilakukan harus melihat bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana perlakuan pajak, final atau non-final. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan tax planning PPh 21. Nah, itu saja materi singkat dari tax planning PPh 21. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tax planning dan PPh 21. See you on the next video. Bye-bye.